Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo proyek semuanya, mugi tansah sehat, kuat, lan tetap semangat. Hari ini saya lanjutin perjalanan, bukan ke tempat yang dekat, tapi ke salah satu wilayah paling utara di Kalimantan, yaitu Kabupaten Tanah Tidung. Dari Pontianak saya harus transit dulu nih ke Surabaya. Ya begitulah ya, kalau kerja proyek rutenya itu nggak selalu lurus gitu. Kadang harus muter dulu, nunggu dulu. Tapi asal niatnya benar, insya Allah tetap sampai tujuan dengan selamat. Saya dari Pontianak ke Bandara Juanda menggunakan Lion Air. Saya di Bandara Juanda kira-kira habis duhur, dan di sini ya meskipun banyak teman di Surabaya, tapi saya memutuskan untuk menunggu di dalam ruang tunggu. Saya transit di sini sekitar 4 jam, waktu yang cukup panjang sebenarnya. Jadi saya bisa manfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan, apakah itu mengerjakan yang menggunakan komputer, atau juga saya melaksanakan sholat ya. Dan tentu saya mencicipi makanan khas Surabaya, salah satunya yaitu soto Surabaya. Enak banget, ada juga tehnya. Saya terbang dari Surabaya menuju Tarakan, itu terbang jam 5 sore, nyampe Tarakan jam 8 malam. Memang ada perbedaan waktu 1 jam, jadi Tarakan tuh lebih cepat 1 jam daripada waktu di Surabaya. Kondisi di Tarakan sangat luar biasa. Bandara ini menurut saya sekarang lebih maju, karena sekitar tahun 2008 saya pernah berada di sini, tapi dulu masih sepi. Dan sekarang kota yang dulu saya kunjungi itu sekarang makin hidup, makin berkembang. PAD-nya itu sekarang udah lebih dari 300 miliar rupiah per tahun. UMR-nya juga termasuk tinggi ya, sekitar 3,5 juta. Tapi yang bikin saya senang bukan cuma angkanya, tapi aura semangat kotanya, hangat, progresif, tapi tetap bersahaja. Maka malam ini saya menginap di Tarakan, untuk besoknya baru saya berangkat ke Tanah Tidung. Halo, selamat pagi Bolo. Jadi saya sudah sampai Tarakan semalam, menginap di Tarakan. Nah pagi ini saya akan nyebrang ke Tanah Tidung dengan perahu. Jadi kalau malam nyampe di Tarakan nggak bisa langsung ke Tanah Tidung karena perahunya nggak ada, adanya pagi. Jadi ikuti terus perjalanan ini ke Tanah Tidung. Ya, bismillah. Bolo-bolo proyek. Nah, inilah wajah kota Tarakan di pagi hari. Ya, sebelum saya menyeberang ke Tanah Tidung, memang saya sempat rehat sejenak ya semalam di kota Tarakan ini. Kota kecil di utara Kalimantan tapi perannya besar. Dulu Tarakan dikenal karena ladang minyaknya yang bahkan jadi rebutan saat Perang Dunia II ya. Makanya di kota ini banyak bunker-bunker eks Perang Dunia II. Sekarang kota ini tumbuh sebagai pusat jasa, perdagangan, dan logistik. UMR-nya tadi sudah saya sebutkan ya, sampai 3,5 juta, dan PAD-nya tembus 300 miliar lebih ya per tahun. Kuliner khas di sini itu unik-unik loh, seperti sate tempurung, ikan asin rono yang dulu saya sangat suka sekali untuk beli oleh-oleh di sini, dan sambal raja yang pedasnya tuh sangat-sangat menggoda. Saya ke Tanah Tidung menyeberang melalui Pelabuhan Tengkayu, dan inilah Pelabuhan Tengkayu. Sekarang lebih terkelola dengan baik. Ada pemerintah hadir ya di sini artinya, karena sekarang sudah tertib. Parkir-parkir juga diatur, kemudian loket-loket untuk pembelian tiket itu juga diatur dengan baik gitu. Anunya pelabuhan speednya nggak apa-apa selama jalan kaki ya, kita jalan kaki itu biasa lah. Biasa. Bukan gitu.
Petualang kok pakai koper gitu. Kondisi khusus. Berarti nggak bisa teriak my trip my adventure gitu kan kalau pakainya ini. Permisi Bu. Nah, inilah lorong menuju dermaga, suasananya hidup dan ramai. Banyak pedagang di sini, dagang kopi, gorengan, snack-snack, nasi bungkus, dan macam-macam lah area. Jadi kalau kita mau naik kapal nggak sampai kelaparan gitu. Nih tempat keberangkatannya. Jadi semua di sini ada beberapa terminal lah, ada beberapa dermaga yang bisa kita lewati. Kalau untuk ke Tanah Tidung, nah nanti kita menggunakan perahu seperti ini, speedboat seperti ini. Itu dalamannya bagus. Dan ini kapal-kapal pengangkut logistik ya, mobil-mobil, kemudian ada paket-paket itu, mobil-mobil paket itu semua masuk melalui perahu itu. Kalau Anda punya duit bisa pakai speedboat kayak gini. Nah, saya beli tiket yang paling pagi, harganya 235.000. Tapi perahu yang kami pesen itu ternyata delay, udah setengah jam belum juga datang, katanya rusak mesinnya. Nah, ini kapal-kapal jadi logistik itu semua masuk di situ. Ini kapal pengganti juga belum datang, tapi ya tetap kami bersabar dan mudah-mudahan semua bisa selamat dengan baik. Harusnya sih 2,5 jam nyampe ya di Tanah Tidung. Alhamdulillah kapal pengganti sudah datang. Ini seperti bis VIP, nyaman, ada AC-nya, jadi nggak panas. Bebas. Kadang penuh kadang enggak. Oke, bolo kita cus ke Tanah Tidung. Naik kapal apa namanya? Mention bukannya minum keras ya. Bareng sama arsitek handal Pak Widyo from Utalumbia. Sekitar 1 jam perjalanan, semua terasa tenang, langit cerah, arus sungai bersahabat. Saya duduk sambil zikir ya, pelan dan menikmati aliran air yang luas. Tapi tiba-tiba mesin terdengar berat dan akhirnya ternyata harus berhenti total. Berhenti ya, kapalnya berhenti. BBM-nya habis ya. BBM-nya habis. Pelampung ada ya? Kita susah panas jadi terdampar menunggu, harusnya perjalanan 2-2,5 jam. Ini 2,5 jam separuh pun belum. Jadi kita akan sampai lebih kurang sampai 5 jam. Ya sabar panas ya. Sabar. Oh iya. Gak masalah sih. Cobaan. Ini berarti sekarang nunggu kapal Pengganti. Kapal penyelamat. Ya. Kita sudah terdampar. Untungnya panas puasa, nggak lapar. Iya. Jadi anggap aja ini ngabuburit ya Pak? Ngabuburit nunggu speed pengganti. Sip. Nah, ini panas. Kita posisi di sini, tujuan kita akan ke sini. Sementara Tarakan juga masih di sini. Lebih kurang perjalanan kita lebih kurang baru separuh. Separuh sedang ditempuh lebih dari hampir 3 jam. Hampir 3 jam. 3 jam. Nah, ini perjalanannya lebih kurang kalau normal ini masih 1,5 jam lagi. 1,5 jam kalau normal. Kalau nggak normal ini bisa 2 jam atau bisa lagi 2,5 jam. Dan sekarang kita lagi nunggu Speed pengganti. kapal pengganti. Speed pengganti. Ya udahlah. Nah, sabar ini kita. kalau transport darat belum ada nih. Adanya dari sini. Oh. Nah,
Dari Sesayap itu ada transport darat ke Tanah Tidung. Ini nggak ada opsi selain kita menunggu di sini Ya, menunggu. Sabar. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau ke Tanah Tidung jalannya tembus gak sih? Darat? Ya, darat. Masih tembus? Berapa jam kalau naik darat? Jam lagi. Oh, bisa berarti ya? Bisa. Langsung ke mana? Langsung ke sana. Ke Tanah Tidung? Tanah Tidung ya. Kalau ada jemputan, Bisa. bisa. Tapi kalau nggak ada ya tunggu dulu jemputan kita. Berapa menit lagi? Sekitar setengah jam lagi lah. Tadi udah setengah jam. Ya. 1 jam dari sini. 1 jam lah, Pak. Wah, 1 jam. Ya, 1 jam lagi. Aduh. Ya, daripada menunggu lama, jadi kita putuskan cari mobil charteran di sini. Nggak tahu masih ada atau belum. Nih. Memutuskan untuk menyusuri jalan darat. Ada barangkali Pak, ini Pak, driver yang bisa dicatat misalnya. Perasaanmu gimana, Genzi? Capek. Penting nggak berenang ya? Penting nggak berenang. Iya, penting nggak berenang. Tiba-tiba ada temennya kalau berenang. Iya. Ini terdampar. 45 menitnya dia rada kurang bisa dipercaya. Awang tadi bilangnya setengah jam, kok bisa naik 45 menit? Bilangnya di situ tapi lewat gunung. Iya makanya. Jadi kita memutuskan untuk cari charteran aja kalau ada. Oke, kita sekarang lagi terdampar di nggak tahu ini namanya apa ini. Daerah mana ini? Yang jelas ini udah masuk Kabupaten Tanah Tidung, tapi kalau jalan darat kita harus katanya sih 1 sampai 1,5 jam. Tapi kalau kita jalur air juga sama 1 jam. Cuman kalau di air kita kondisinya harus nunggu perahu atau speedboat dari Tarakan kurang lebih 1 jam. Jadi saya putuskan untuk cari charteran, mungkin barangkali di sini ada. Ini lagi minta bolo-bolo tentara AL nyari untuk evakuasi kami sampai Tanah Tidung. Oke ya, langsung pokoknya ikuti keseruan kami ya, random banget pokoknya di Borneo. Sip.